Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 makin nyata dengan temuan sejumlah bukti yang bertendensi memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tak hanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tudingan pemilu curang juga makin terkuak dengan dugaan adanya intimidasi berkedok penghentian bansos selama gelaran pemilu 2024. Belum genap sepekan pasca pemilu 2024, sejumlah dugaan kecurangan marak terjadi di sejumlah daerah pemilihan, baik dalam tahapan perhitungan suara di tingkat daerah hingga rekapitulasi berbasis teknologi atau penggunaan aplikasi Sirekap yang sepenuhnya dikuasai oleh penyelenggara pemilu. 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. Tidak hanya itu, dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif makin nyata dengan banyaknya temuan dugaan adanya intimidasi terhadap para pemilih dengan embel-embel penghentian penyaluran bansos jika tidak memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Fenomena tersebut berhasil diungkap oleh Om Institut melalui pemantauan yang dilakukan seminggu sebelum hari pencoblosan hingga +1 pencoblosan. Di banyak TPS yang kita pantau, kita bisa melihat bahwa kepala desa, ketua lingkungan, RT, RW, Dukuh itu bergerak untuk memenangkan satu paslon atau caleg dengan arah-arahan langsung, baik itu pendekatan yang sifatnya halus maupun ancaman-ancaman verbal. Lalu juga kepala-kepala lingkungan ini membagikan sembako, membagikan sarung uang tunai dalam lingkup bansos maupun secara pribadi. Dan banyak sekali bentuk arahan yang mereka kemukakan, mulai dari sifatnya nanti kalau tidak memilih paslon 02, bansos tidak dilanjutkan loh. Tak mau disebut sebagai pihak yang melakukan kecurangan, tim kampanye nasional Prabowo Gibran justru mengklaim juga menjadi korban kecurangan pemilu. Bahkan tim Prabowo Gibran telah melaporkannya ke penyelenggara pemilu. Kami di tahun 02 punya banyak sekali dicurangi data yang di situ kami dicurangi. Oh gitu, ada datanya juga? Banyak sekali ada datanya. Dilaporkan nggak kan? Dan dilaporkan dan sering kami sampaikan ke publik juga. Jadi prinsipnya bahwa potensi dugaan pelanggaran itu bisa kena siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan tiga pasangan calon mengalami hal yang sama. Nah, memang belakangan atau sebetulnya sejak awal 02 selalu dikaitkan dengan pelaku kecurangan. Mengapa menurut Anda analisanya? Dan bahkan dikaitkan dengan desain besar kecurangan. Tak mau kalah pamor, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang masif terjadi di pemilu 2024. TPN Ganjar Mahfud akan mengajak koalisi masyarakat sipil untuk melaporkan bukti-bukti kecurangan ke Mahkamah Konstitusi. Dari laporan-laporan masyarakat umum di akar rumput yang juga melihat ada kecurangan-kecurangan dan merekam dalam bentuk video atau dalam bentuk suara dan lain-lain, itu masih kita dalami terus dan kita sortir mana yang hoax, mana yang benar, dan itu yang akan menjadi bahan dan pelaporan kita, dan bila ini akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi itu juga akan menjadi bukti-bukti. Fenomena pemilu kotor yang dipenuhi dengan unsur kecurangan sangat menodai gelaran pesta demokrasi 5 tahunan. Tak hanya dari paslon, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu pun dinilai tak becus dalam penanganan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menegaskan, beberapa kasus kecurangan pemilu tahun ini telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif dan siap dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kecurangan sudah terjadi di banyak tempat di jauh hari menggunakan penyelenggara negara, sehingga hasil yang muncul baik quick count, real count maupun salah input ini adalah kekacauan karena terjadinya kecurangan jauh-jauh hari yang melibatkan penyelenggara, aparat negara dan juga penyelenggara pemilu. Bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawaslu sendiri, ada orang atau oknum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan terpenuhinya kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis dan masif. Oke,
Pemilu bukanlah soal menang dan kalah, namun jauh dari itu jalannya pesta demokrasi yang benar-benar demokratis adalah tujuan utamanya. Tentu akan menjadi masalah besar jika hajatan rakyat 5 tahunan ini harus tercederai oleh campur tangan penguasa melalui pemilu kotor dan penuh kecurangan yang semata-mata hanya demi melanggengkan kepentingan keluarga atau dinasti. Ini menjadi potret ya bahwa pemilu kita di 2024 ini khususnya adalah menjadi presiden buruk gitu ya, dan ini menjadi tercatat dalam sejarah bagaimana kemudian keterlibatan presiden di situ dengan cara tadi hukum yang kemudian ugal-ugalan, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Di situ juga terjadi adanya cacat hukum, sampai kemudian DKPP pun menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan 6 anggota KPU lainnya. Ketua KPU dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan 6 anggota KPU juga disanksi peringatan keras. Ini menjadi potret ya bahwa pemilu yang diselenggarakan mulai dari tahapan pencalonan ini sudah tidak fair gitu. Kini publik bisa berharap adanya temuan kecurangan pemilu dapat benar-benar dibuktikan di Mahkamah Konstitusi dengan satu tujuan agar hasil pemilu menjadi produk demokrasi yang dapat dipercaya dan diakui. Tidak hanya dari segi hukum tata negara, namun mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Dengan demikian, demokrasi tetap berjalan di koridornya sesuai dengan cita-cita reformasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.